teman-teman, kembali lagi di keluarga Sakti. Kali ini Ute ditemenin sama Master Tanjiro nih teman-teman. Coba lihat, gak sopan banget ya, parah nih. Oh ya, Ute kali ini mau pasang tiang tomat yang pernah Ute tanam sama Pak Kaji teman-teman. Ini dia nih. Aduh, bentar, ini benar-benar kocak nih si Master. Kok kamu gak sopan sih Master? Padahal udah makan ya. Itu juga si bude kucing tuh, bude Cathy. Dia ikutan juga, itu temannya Master teman-teman. Ikutan berkebun juga. Aduh. Kocak Master. Beneran nih mau di sini nih. Ya udah. Jadi gini teman-teman, kalau tanaman tomat itu tanaman yang perlu dipasangin tiang ya. Kalau misalkan kita nanam, soalnya kalau misalkan enggak, ini tumbuhnya akan seperti ini teman-teman. Jadi kemana-mana gitu merambat, akhirnya cahaya mataharinya itu nggak optimal terserap oleh daunnya. Kalau misalkan tinggi, ya sayang banget teman-teman. Ternyata ini tuh, ini dia. Kalau misalkan kita nggak pasang tiang, itu bisa keinjek atau patah gitu ya. Kalau misalkan ini kita potong aja deh karena udah layu. Ya udah langsung aja yuk teman-teman kita pasang. Aduh Master, kocak. Nah, Ute mau pasang tiang tomatnya itu menggunakan bekas expander ya, tiang expandernya Pak Kaji yang udah nggak terpakai teman-teman. Awalnya kita mau decluttering ini mau kita buang, tapi oh iya kayaknya bisa terpakai untuk kebun sakti teman-teman. Kita langsung aja yuk kita pasang tiangnya di sini. Oh ya, selain aduh kocak mana. Oh ya, selain tiang, Ute juga pakai tali perusik ini teman-teman. Kenapa Ute nggak pakai tali rapia? Soalnya setelah pengalaman Ute beberapa waktu yang lalu, tali rapia ini tuh mudah banget rapuh gitu teman-teman. Apalagi kalau kena sinar matahari, kena hujan kayak gitu, itu cepet banget rapuh dan malah jadi mikroplastik teman-teman, yang tentunya bisa mencemari tanah kita. Jadi Ute menggunakan tali yang lebih tahan lama, yaitu salah satunya tali perusik ini teman-teman. Yuk kita langsung aja yuk pasang tiang tomatnya supaya nggak rebahan mulu. Kita contohin satu aja nih. Nah, kalian bisa lihat kan teman-teman, daunnya itu bengkok-bengkok kalau misalkan kita nggak pasang tiang. Jadi mengganggu proses penyerapan sinar mataharinya ya teman-teman. Terus gampang rusak juga. Nah ini itu langsung aja tanpa cepin. Aduh, ternyata di bawah banyak banget batu teman-teman. Nah ini segini udah cukup sebetulnya. Sederhana banget sih sebetulnya, cuma gini doang. Tapi kemarin karena kita banyak kegiatan, akhirnya terbengkalai tomatnya teman-teman. Kasihan ya. Kita pasang dua. Beberapa pekebun biasanya pakai kabel tis teman-teman untuk pasang tali ini. Cuman Ute mengurangi penggunaan kabel tis karena memang kabel tis itu juga apa ya, sekali pakai juga, terus bahannya juga plastik teman-teman. Jadi Ute menghindari kabel tis ada di kebun Ute gitu. Jadi udah Ute gunain tali yang ini. Ya walaupun tali ini juga sintetis sih sebetulnya, tapi better lah. Nah seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan tiangnya agak kokoh ya. Soalnya lagi banyak banget angin sama hujan teman-teman. Hujannya cukup ini. Nah, oh ya, jenis tomat ini tomat cherry teman-teman. Untuk perawatan tomat sendiri, sebelumnya kan kalian bisa lihat sendiri bedengan ini tuh banyak banget batuannya. Nah setiap minggu sekali tuh biasanya Ute tambahin dengan daun kering teman-teman tuh seperti ini. Awalnya itu ini bener-bener isinya batuan doang teman-teman.
Aduh, sorry ya teman-teman, si master itu berisik banget, cerewet dia, minta diperhatiin. Kocak. Nah, balik lagi ya teman-teman. Ini kalau misalkan kalian tanam tomat, untuk perawatannya itu kalian harus menambahkan tanah terus teman-teman. Nanti dia akan mengeluarkan akar teman-teman. Pokoknya batangnya yang terkena tanah, nih bisa dilihat. Nih, ini akan mengeluarkan akar untuk menyerap nutrisi teman-teman. Jadi saran Ute, setiap minggu kalian tambahin terus tanahnya supaya nutrisi yang terserap itu makin banyak gitu. Nah, aduh, master manca banget. Aduh, kocak. Nanti dulu ya. Ute ngonten dulu ya. Nah, selain itu daun tomat itu sebetulnya untuk yang bagian bawah yang udah jelek-jelek seperti ini, kalian bisa memangkasnya teman-teman untuk mengurangi kebutuhan nutrisi. Jadi terfokus untuk pembentukan buah teman-teman. Nah, misalkan daun-daun yang udah jelek ya, kita pangkas aja teman-teman. Seperti itu. Apa ya istilahnya tuh, crop and drop. Jadi setelah kalian memotong daun, kalian simpan aja di sekitar di sekitar tanamannya teman-teman, supaya jadi kompos lagi seperti itu ya. Jadi nggak ada yang dibuang ke tempat sampah. Nih, aduh, susah. Kita langsung kubur aja teman-teman. Apalagi kalau si daunnya itu ada penyakitnya gitu. Kalau bisa kuburnya agak jauh dari pohonnya. Nah, ini dia tiang yang pertama ya teman-teman. Nanti Ute bakalan nambahin tanah lagi dan daun-daun kering supaya dia tumbuh subur. Sekarang Ute mau fokusin di yang agak tinggi dulu, yang agak rebah. Nah, ini kita ulangi prosesnya ya teman-teman, seperti ini. Kita pasang. Kebetulan ini tomat, Ute lihat belum ada tunas ini ya, yang ada di ketiak daun. Jadi masih aman, nggak perlu dipangkas-pangkas. Sama seperti sebelumnya, Ute mau pangkas daunnya teman-teman. Pangkas daun yang paling bawah. Nah, terus yang udah jelek juga dipangkas. Dan lagi-lagi crop and drop. Jadi kita kubur di sekitar tanaman. Pokoknya kunci untuk menanam tomat itu kalian harus rajin-rajin menambahkan tanah di sekitar batang tanamannya, dan pastikan kalian nanam di tempat yang full sinar mataharinya teman-teman, karena tomat itu termasuk tanaman buah ya, jadi berbuah sehingga masih membutuhkan sinar matahari yang full, jadi seharian ya teman-teman, bukan cuma pagi hari doang seperti itu. Cuman ini kebetulan aja lagi mendung jadi nggak terlihat ya, tapi ini masih kena kok sinarnya. Tuh, kasihan banget ya teman-teman, ini sampai bengkok karena telat buat masang apa sih, ajir kalau nggak salah ya namanya ya. Nah, ini bisa kita atasi seperti ini teman-teman. Oh, yang bawah dulu kayaknya ya. Oh ya, teman-teman, untuk kalian yang belum tahu tunas ketiak daun ini bisa dilihat ya. Nah, tunas ketiak daun itu adalah tunas yang muncul di ketiak daun.
Jadi ketiak daun itu intinya gini, ada cabang utama membentuk huruf V. Nah, biasanya muncul di tengah-tengah ini teman-teman. Ini yang harus kalian pangkas. Nih, contohnya lagi ya. Nih, ada di tengah-tengah huruf V nih. Percabangan utama, terus ada yang di tengah-tengah. Ini harus kalian pangkas teman-teman, karena akan mengganggu proses penyerapan nutrisi. Jadi bukan proses penyerapan nutrisi sih, intinya apa ya, intinya itu mengurangi jatah nutrisi untuk buah gitu teman-teman. Jadi kan yang ini mending kita buang aja gitu. Nah, ini jaraknya deketan karena emang bengkok teman-teman, supaya dia lurus lagi. Dan yang sebelah sini juga akan Ute ikat supaya daun-daunnya itu bisa menyerap sinar matahari dengan sempurna teman-teman kalau di atas. Nah, oh iya Pak Kaji, coba lihat deh, di sini udah ada bakal bunga teman-teman. Ini nih. Nah, beberapa saat lagi nanti akan jadi bakal buah teman-teman. Ini bunga tomat teman-teman, tapi belum mekar. Nah, karena ini rapuh sekali, jadi kita akan pasang talinya lebih banyak dibandingkan yang lain. Ini takutnya apa ya, rubuh, jadi saya akan pasang sekeliling. Dan ini seperti yang tadi, tetap harus di apa sih namanya ya, intinya ditambahin terus tanahnya. Dan gulma-gulma yang ada di sekitarnya kita cabutin teman-teman. Nah, sama seperti yang sebelumnya, ini juga kita pangkas teman-teman. Daun-daun yang paling bawah pangkas, terus yang udah kurang bagus, dan kita drop di sekitar tanaman yang kita kubur teman-teman, supaya dia juga nantinya jadi kompos. Seperti itu ya teman-teman. Video bonus nih teman-teman. Wih, ya Allah, besar banget, keren. Ada kali berapa ya Pak? 2 kilo kali ya, ada ya? Alhamdulillah. Nah, ini project berikutnya kebun sakti teman-teman. Lihat, ilalangnya udah tumbuh banget. Nanti kita akan proses ini menjadi kebun baru. Wih, keren banget Pak Kaji. Udah bisa nih nanti jadi proyeknya kebun sakti teman-teman. Ada singkong Bu? Iya, kita lihat ada singkong lagi teman-teman. Semoga kayak yang tadi ya rezekinya. Semangat Pak. Wih, gembur banget. Wah, patah. Saya? Coba ini. Tadi di mana ya? Saya nggak berani ke situ, takut ah. Tadi di mana ya? Ntar aja Pak kalau misalkan bawa peralatan. Ini nih, yang kecil-kecil ini ada nggak? Oh, ini kayak nyambung ya? Mungkin, kemungkinan besar sih enggak sih Pak kalau masih sekecil itu. Ada ya buat kolak, lumayan. Nanti itu bakalan ditanam lagi apa ya? Nah, ini dia teman-teman tanah yang bakalan Ute uruk ke tanaman-tanaman Ute teman. Soalnya gini, kalau misalkan tanaman tomat itu perlu setiap minggu ya minimal buat ditambahin tanah terus, tanah terus daun kering. Yuk langsung kita tambahkan. Nah, ini tanaman tomat Ute udah
semuanya udah pasang tiang, walaupun ada yang satu berdua karena tiangnya kurang. Jadi langsung aja ya. Up. Ini aja deh. Nah, tomat itu perlu seperti ini ya teman-teman. Setiap minggu diuruk terus, diuruk sama tanah baru sama pupuk. Ute pakainya pupuk kotoran kelinci teman-teman dari Mas Ian. Nah, kasihan akar-akar yang udah tumbuh nggak bisa ngambil nutrisi karena tanahnya nggak ada. Jadi kalau kalian nanam tomat itu nggak bisa dibiarin gitu aja ya teman-teman, perlu kalian rawat supaya menghasilkan buah yang maksimal. Seperti itu teman-teman. Tuh nih, kalau bisa ini tuh sebanyak-banyaknya sih. Aduh, kayak gini nih. Jadi tomat kalian akan tumbuh subur kalau kayak gini teman-teman. Pokoknya kuncinya itu tetap diuruk terus sama tanah, sama pupuk, terus kasih daun juga supaya nggak tumbuh gulma. Lalu jangan lupa pangkas tunas-tunas yang ada di ketiak daun ya teman-teman. Itu kuncinya. Dan jangan lupa nanamnya satu lagi, benar-benar harus di tempat yang kena sinar matahari full, jangan setengah-setengah. Nah, ini dia tanaman daun kering yang udah Ute kumpulkan teman-teman. Kebetulan di depannya rumah Ute itu ada tanaman ceri kampung dan hampir tiap hari itu menggugurkan daunnya teman-teman. Dan itu Ute kumpulkan dan nggak pernah Ute bakar ya teman-teman, karena satu polusi, yang kedua sebetulnya tanpa dibakar pun daun kering ini akan mudah sekali terurai dan akan berguna buat tanaman Ute teman-teman. Seperti ini nih, fungsinya buat mulsa seperti yang pernah Ute kemukakan sebelumnya. Mulsa itu berguna untuk menutupi permukaan tanah sehingga si rumput-rumputnya itu nggak bisa tumbuh teman-teman. Jadi menghambat pertumbuhan gulma teman-teman. Selain itu, lama-kelamaan mulsa dari daun kering ini bisa menjadi pupuk buat tanaman kita teman-teman kalau udah jadi kompos itu. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ini harus rajin ya, setiap seminggu sekali lah kalau misalkan kalian lagi luang gitu. Pokoknya daun keringnya jangan sampai dibakar teman-teman, kalian tumpukin aja di tanaman kalian. Oh, ini ada sampahnya, gak apa-apa kalau tisu terurai. Nanti akan kempes lagi teman-teman. Ini sering banget loh Ute tambahin sampah daun kering, tapi seminggu udah kempes lagi karena memang terurai teman-teman. Nah, itu dia tips Ute nanam tomat teman-teman. Selain Ute kasih pupuk kotoran kelinci, Ute juga ngasih air cucian beras yang udah difermentasi teman-teman. Jadi sama sekali Ute nggak menggunakan pupuk kimia ya teman-teman. Ute buat sendiri semuanya dari bahan organik, memanfaatkan yang ada seperti itu teman-teman. Mungkin video ini Ute cukupkan sampai di sini dulu ya. Soalnya udah lumayan capek juga, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan Ute harap kalian bisa mempraktekannya sendiri di rumah gitu ya, supaya kita bisa menumbuhkan makanan kita sendiri dan selalu mandiri pangan seperti itu ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.